Shalom semuanya, aku Andrea Bangun dari Teologi 2020 dan aku hari ini mendapat kesempatan untuk ikut sharing dari buku Tertib Rohani karya Richard J. Foster. Tapi sebelum kita lanjut lebih lagi, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kalau pada hari ini dia bisa menyampaikan sharing dari buku Tertib Rohani ini, Tuhan, Kau yang berkati kami, Tuhan Yesus, Kau berkati pikiran dan hati kami supaya kami bisa belajar, Tuhan Yesus, dari perenungan buku ini Bapa, dan kami bisa menerima, Tuhan Yesus, pengajaran apa yang Kau ingin sampaikan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, jadi udah dari minggu kemarin kita membahas tentang buku ini, dan kita membahas mengenai disiplin rohani. Dan di bawah disiplin rohani ada disiplin-disiplin lainnya yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai disiplin rohani. Kita udah mendengar mengenai disiplin bermeditasi, disiplin berdoa, dan berpuasa. Dan hari ini kita mau masuk ke bidang yang baru. Teman-teman, tujuan dari disiplin rohani sendiri itu adalah untuk berubah secara total. Gimana maksudnya? Untuk mengubah kebiasaan kita yang lama, cara berpikir kita yang lama, yang buruk, yang menghancurkan diri kita, dengan kebiasaan yang membangun, memberi hidup, tentunya kepada kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tujuan ini sangat terlihat dalam disiplin belajar. Karena supaya kita bisa berubah, ya tentunya kita harus belajar dong. Belajar dari kesalahan kita dan belajar dari hal-hal lainnya. Nah, Paulus pernah mengatakan dalam Roma 12 ayat 2 bahwa kita diperbaharui melalui pembaharuan akal budi. Nah, bagaimana akal budi kita ini bisa diperbaharui? Ya dengan melakukan hal-hal yang akan memperbaharuinya. Teman-teman, aku undang semuanya untuk kita lihat di Filipi 4 ayat 8. Dikatakan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Foster mengatakan bahwa disiplin belajar adalah wahana untuk kita memikirkan semua hal itu. Teman-teman, dalam kerohanian kita, dalam disiplin rohani kita, sangat penting buat kita disiplin belajar. Foster mengatakan bahwa banyak orang Kristen yang masih terbelenggu dengan ketakutan, kecemasan, padahal mereka pelayanan, mereka memberitakan firman Tuhan, bahkan bukan secara performa saja. Mungkin ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka datang dengan sungguh-sungguh, bernyanyi dengan semangat, dipenuhi dengan roh, mendapat wahyu dan vision dari Allah, tapi keadaan mereka masih sama aja, gak ada perubahan. Nah, jawabannya satu, karena mereka gak mau belajar. Karena teman-teman, belajar itu dari diri kita sendiri. Gak mungkin belajar tuh dari luar. Mungkin ada orang-orang yang mengajari kita, ada guru, ada orang-orang yang lebih dewasa, atau mungkin siapapun Tuhan bisa pakai untuk mengajari kita. Tapi supaya kita mendapatkan pengetahuan itu, ya hanya dengan disiplin belajar. Dan belajar itu dari diri kita sendiri. Di Yohanes 8 ayat 32, Yesus mengatakan bahwa pengetahuan akan kebenaran yang akan memerdekakan kita. Misalnya kita sedang ada masalah dan kita merasa cemas dan takut. Kita takut masalah itu nggak selesai, kita takut Tuhan nggak nyelesain masalah itu. Intinya kita takut lah. Terus kita pergi ke gereja atau mungkin kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita menyanyi dengan semangat sampai kita bisa, pernah nggak sih kalau nyanyi sampai yes Tuhan, aku mau percaya sama Tuhan. Itu kebenarannya. Kebenarannya adalah bahwa ketika kita percaya sama Tuhan, maka Tuhan bisa bekerja. Karena kalau kita masih cemas dan takut, itu berarti kita meragukan pekerjaan Tuhan. Gimana Tuhan mau bekerja kalau kita masih meragukan? Itu kebenarannya sebenarnya kita udah dapat. Cuman saat kita pulang atau kita balik lagi, udah kehidupan biasa lagi, menjalani aktivitas biasa, terus diperhadapi dengan masalah itu, kita kembali cemas lagi dan kita tidak mempraktekkan kebenaran itu. Benar, kebenaran itu akan memerdekakan kita, tapi kebenaran itu akan useless kalau kita tahu dan kita nggak belajar, kita nggak disiplin belajar untuk menerapkan itu saat kita menghadapi masalah kita. Nah, teman-teman coba buka di Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kebenaran yang akan memerdekakan kita, teman-teman. Perasaan bahagia, emosi yang meluap-luap, itu gak akan pernah memerdekakan kita.
Contohnya misalnya ya, kita sedang ada masalah, terus kita mungkin hangout sama teman-teman, kita nongkrong, have fun, kita merasa kayak this is what I need gitu kan. Tapi pas udah balik ke rumah lagi, terus tiba-tiba diperhadapkan lagi, down lagi, karena kegembiraan itu nggak akan pernah bisa memerdekakan kita. Hanya kebenaran itu yang memerdekakan kita. Nah, tapi ada juga hal-hal yang menghambat kita untuk mendapatkan kebenaran itu dan membuat kita nggak bisa disiplin belajar. Salah satunya contohnya gini, dari hal-hal yang terkecil. Contohnya kita kayak merasa tahu ketika ada orang yang ingin menyampaikan kebenaran atau menasihatin kita, kita kayak merasa tahu kayak, oh aku tahu kok iman tuh kayak gini, kayak kita udah menutup, kita taruh boundaries untuk orang memberikan kebenaran kepada kita gitu loh. Kita nggak mau disiplin belajar tentang iman itu sendiri, dan akhirnya kita nggak bisa disiplin belajar, kita nggak bisa mendapatkan kebenaran, dan firman Tuhan itu nggak bekerja gitu. Prinsip disiplin belajar itu bisa berlaku dalam segala hal, bisa dalam hal mata pelajaran, of course tentunya kalau kita belajar ya. Mungkin ada ya orang-orang genius yang smart people yang kadang kalau di kelas tuh mungkin mereka nggak belajar, mereka cuma dengerin, tapi karena mereka memang sudah jenius, jadi kayak dengerin bisa lah dapat 80, 90. Tapi apalagi kalau mereka disiplin belajar, pasti mereka bisa dengan kapasitas yang besar, mereka bisa melakukan hal yang lebih besar lagi. Mungkin mereka bisa berinovasi dengan hal yang lainnya, mereka bisa berdampak. Sama halnya dengan disiplin belajar dalam kerohanian kita. Kalau kita cuma mau gitu-gitu aja di comfort zone kita, cukup di sini aja, ya gimana Tuhan mau bekerja buat hidup kita lebih lagi, gimana Tuhan mau kasih kapasitas yang lebih besar kalau kita aja nggak mau membuka hati kita nggak mau merendahkan diri kita untuk belajar disiplin gitu. Nah, prinsip disiplin belajar itu juga ditemukan dalam hubungan dalam suami istri. Meskipun aku belum menikah, tapi aku pernah nonton video, dia bilang kayak gini, mamanya nasihatin dia bilang gak akan pernah ada yang namanya cocok, adanya saling mengerti, dan itu setuju banget gitu. Kenapa? Karena misalnya kita dengan Tuhan, kalau mau dicocok-cocokin, kita nggak akan pernah cocok. Tuhan roh, kita daging. Tapi kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 7-8, Tuhan meninggalkan kemuliaannya supaya bisa bertemu dengan kita. Masa saya yang nafas aja tuh dari Tuhan, gak mau belajar gitu, gak mau belajar mengenai Tuhan, gak mau belajar mengerti Tuhan. Mungkin karena melewati proses terlalu sulit, jadi gak mau. Saya nggak ngomong buat orang lain, saya ngomong buat diri saya sendiri. Karena ini sendiri jadi berkat buat saya sendiri, karena masih banyak hal yang harus dipelajarin. Karena belajar, it's actually a long process gitu. Sampai umur 70-80 umurku, aku akan masih belajar gitu. Bahkan sampai terakhir aku menghembuskan nafas, aku akan belajar. Mungkin dari orang yang lebih tua, dari orang yang lebih muda, atau orang yang mungkin kepercayaannya beda dari aku, tapi ada values yang bisa kita ambil. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyampaikan kebenaran kepada kita gitu loh. Nah, quote of the day-nya itu adalah dari Caleb Colton. Dia berkata seperti ini, orang yang mengamat-amati hal-hal yang dilihatnya dan memikirkan apa yang dibacanya, ia berada pada jalan yang benar menuju pengetahuan, asal saja ia tidak lalai memeriksa dengan cermat keadaan hatinya sendiri ketika ia meneliti dengan seksama hati orang. Bicara mengenai disiplin belajar, teman-teman, yang paling penting tuh untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Jangan kita ngurusin orang lain. Maksudnya, mungkin ada orang yang sedang dealing with stuff, berdosa atau segala macamnya, kita bisa menasehati gitu kan. Tapi kalau untuk urusan dosa, itu urusan dia dengan Allah, kita nggak bisa menghakimi orang gitu. Tapi yang Caleb Colton mau bilang adalah, kalian jangan fokusin ke orang lain dulu. Jangan kalau giliran ke orang tuh kayak, ih dia berdosa banget, dia bersalah banget. Itu kan gak boleh. Coba lihat ke diri kita dulu sebelum kita lihat ke orang lain. Introspeksi dulu. Apakah kita sudah disiplin belajar dalam Tuhan? Jadi teman-teman, yuk kita sama-sama disiplin belajar dalam Tuhan. Kita cintai proses-proses yang ada. Karena gini, semakin kita menghindari proses yang Tuhan kasih, kita menghindari the risk, problems, atau apapun yang Tuhan izinkan terjadi yang sebenarnya untuk membentuk kita, maka kan semakin sedikit yang kita pelajari. Kita tetap stay di our comfort zones. Dan akhirnya, Tuhan gak bisa memberikan kapasitas yang lebih besar. Tuhan gak bisa memakai kita. Tuhan gak bisa menunjukkan pekerjaan yang besar. Kita terus aja cemas, kita terus aja takut, kita terus aja meragukan.
Yuk sama-sama kita disiplin belajar untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan setiap harinya. Yuk kita disiplin belajar untuk tidak meragukan Tuhan. Yuk kita disiplin belajar dalam proses yang Tuhan berikan. Yuk kita disiplin belajar untuk bersyukur apapun keadaan kita. Banyak banget disiplin belajarnya. Jadi kalau bisa disimpulkan, tujuan dari disiplin rohani itu adalah to change. Nah, in order for you to change, you have to change. Supaya kamu dapat berubah, ya kamu harus berubah. Nah, gimana caranya berubah? Dengan belajar. Dengan disiplin belajar, akhirnya kita bisa ketemu mana yang salah, mana yang benar. Tuhan akhirnya nyatakan, oh ternyata begini ya, oh ternyata begitu ya. Saat kita punya disiplin belajar, teman-teman, saat kita membaca firman Tuhan ya, we will find something in there gitu loh. Terus kalian belajar, terus kalian baca, kalian tekun sampai kalian menemukan sesuatu gitu. Kalian temukan pekerjaan Tuhan di situ, kalian temukan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kalian, supaya kalian bisa terus belajar disiplin melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi yuk sama-sama teman-teman, aku pun sendiri gak sempurna, aku sangat terberkati dengan sharing hari ini dengan yang disampaikan oleh Richard J. Foster, bahwa penting banget untuk disiplin belajar. Emang gak gampang dengan proses-proses yang kita temui. Kadang ada dorongan kayak, aduh kok kayaknya ini sulit banget ya, mungkin ini tandanya kayaknya bukan buat aku deh. No, kegagalan itu part of the process. Kegagalan menunjukkan kalian sedang berproses, karena kalian menemukan suatu kesalahan yang harus diubah atau hal-hal yang harus ditambahkan. Banyaklah, disiplin belajar itu banyak banget teman-teman, dalam segala hal. Jadi yuk sama-sama kita disiplin belajar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, aku bersyukur untuk kesempatan hari ini Tuhan Yesus. Aku bersyukur Tuhan kalau hari ini kami menerima pesan yang luar biasa Tuhan, lewat buku Richard J. Foster Tuhan. Kalau kami harus terus disiplin belajar Tuhan. Mungkin banyak godaan Tuhan ketika kami diperhadapi dengan masalah atau hal-hal lainnya Tuhan. Kami ingin mundur Tuhan Yesus. Kami ingin menaruh titik Bapa, kami ingin melupakan semuanya Tuhan Yesus, kami ingin pindah haluan Bapa, tapi tidak seperti itu Tuhan. Kami mau terus maju bersama Engkau Tuhan. Kami mau belajar Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan, hanya diri kami sendiri yang bisa merubah keadaan Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, semuanya tergantung diri kami Tuhan Yesus. Apakah kami mau belajar atau tidak Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Yang berkati Bapa aktivitas kami berikutnya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.